Pemirsa, hilang selama 3 hari, seorang ibu muda di Pemalang, Jawa Tengah ditemukan tewas dalam kondisi yang mengenaskan. Warga perumahan Kota Balai Agung, Desa Seradan, Pemalang, Jawa Tengah digegerkan dengan adanya penemuan mayat seorang wanita dalam rumah yang belum ditempati. Saat ditemukan, kondisi korban sangat mengenaskan, tubuhnya dalam posisi meringkuk di kamar mandi dengan tangan dan kaki terikat, serta kepala dibungkus plastik warna hitam. Korban diketahui bernama Kusumawati, seorang ibu muda yang membesarkan dua anaknya seorang diri karena suaminya bekerja di luar negeri. Jasad korban langsung dievakuasi ke rumah sakit untuk dilakukan autopsi. Kasat Reskrim Polres Pemalang, Ajun Komisaris Polisi Johan Widodo mengungkapkan hasil pemeriksaan sementara korban meninggal 12 jam sebelum ditemukan. Diketahui lokasi temuan mayat merupakan rumah milik SR, teman pria yang disebut memiliki hubungan dekat dengan korban. Rumah tersebut masih kosong dan belum ditempati. SR sendiri merupakan tetangga korban di desa Lawang Rejo yang hingga kini menghilang dan menjadi buronan polisi. Dan untuk lebih mendalami kasus ini sudah bergabung bersama kami Kasat Reskrim Polres Pemalang AKP Johan Widodo. Selamat pagi Pak Johan. Selamat pagi, Mas. Baik, Pak Johan mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu kronologinya penemuan dari jasad ini awalnya ditemukan oleh siapa Pak? Jadi pada hari Minggu, tanggal 23 November kemarin, di pukul 18.15 kami Satreskrim Polres Pemalang mendapat laporan bahwa ada penemuan mayat di perkampungan atau perumahan Kota Balai Agung di Desa Saradan, Kecamatan Pemalang Kota. Kemudian kami turun ke TKP, kemudian kami melakukan olah TKP. Awalnya memang laporannya itu penemuan mayat, namun pada saat kita olah TKP dan melihat situasi dan kondisi korban, kami meyakini bahwa ini bukan penemuan mayat biasa, namun ada unsur kekerasan atau tidak pidana. Demikian, Mas. Ya, sejauh ini dari keterangan saksi yang didapatkan mungkin oleh pihak kepolisian, ini memang dari korban dan terduga pelaku yang memiliki rumah tersebut ini menjalin asmara ya? Atau apa hubungannya sebenarnya Pak antara mereka berdua? Dan background dari korban sendiri seperti apa? Jadi korban ini memang benar, korban sudah berkeluarga, artinya sudah mempunyai suami dan sudah mempunyai anak. Namun suami korban ini bekerja sebagai pelaut, jadi sedang melaut yang pulangnya juga tidak tentu. Sedangkan pelaku sendiri merupakan tetangga korban yang memang dua orang ini ada menjalin hubungan asmara. Hubungan asmara yang berlangsung sudah kurang lebih sekitar 1 tahun. Hingga akhirnya terjadi peristiwa tersebut. Demikian, Mbak. Baik, Pak Kasat, korban ini kan merupakan seorang ibu. Di mana kondisi anak korban pada saat kejadian? Jadi kalau TKP penemuan mayat dengan rumah korban ini agak berjauhan. Sedangkan anak-anak korban itu ditinggal di rumah bersama dengan kerabatnya. Namun karena sudah beberapa hari tidak pulang sehingga anak-anak korban ini selalu menangis untuk mencari ibunya. Kemudian dari pihak keluarga atau kerabat mencari keberadaan korban dan diketahui bahwa korban bersama pelaku berada di TKP tersebut. Sehingga dari pihak keluarga itu bermaksud untuk mencari korban supaya segera pulang ke rumah untuk menemui dan mengasuh anak-anaknya kembali. Namun pada saat rumah dibuka, di situ tidak ditemukan pelaku, namun di dalam kamar mandi korban sudah tergeletak dalam keadaan kaki dan tangan terikat, kemudian kepala juga dibungkus plastik dan
dinyatakan sudah meninggal dunia. Demikian. Ya, apakah pihak kepolisian juga sudah melakukan otopsi terhadap jenazah korban? Hasilnya seperti apa, Pak? Benar, jadi ketika kami turun ke TKP, kemudian kami olah TKP, kami mendatangkan tim Inavis dari Polres Pemalang, juga tim medis dari Puskesmas Pemalang, yang mana mengatakan bahwa korban sudah meninggal dunia. Hari itu juga kami koordinasi dengan Bidokes Polda Jateng untuk dilakukan otopsi. Kemudian pada hari Seninnya, hari Senin tanggal 24, tim Dokes dari Polda Jateng mendatangi Rumah Sakit Dr. Azhari di Kabupaten Pemalang untuk melakukan otopsi. Dan dari hasil otopsi memang benar, hasil otopsi dokter forensik menyatakan bahwa kematian korban akibat dari pukulan benda tumpul di area kepala, kemudian ada cekikan dan ada bekapan. Demikian, Pak. Baik, Pak Kasat, antara terduga pelaku dan korban ini kan diduga menjalin asmara, tinggalnya juga tidak berjauhan begitu ya. Tapi dari pemeriksaan saksi, apakah memang sebelumnya terlihat atau terdengar adanya cekcok antara keduanya? Saksi untuk mendengar cekcok di antara korban dengan pelaku tidak ada. Cuman kami pendalaman saksi-saksi yang sudah kami periksa, ada saksi kunci ketika si pelaku ini meminta kepada saksi untuk mengantar ke TKP dengan alasan mau mengambil motor gitu. Jadi ketika kami turun TKP, kemudian kami memeriksa saksi tersebut, saksi menerangkan bahwa yang terakhir datang ke rumah tersebut adalah pelaku. Demikian. Apakah pihak kepolisian juga mendalami dari handphone milik korban, apa komunikasi terakhir antara pelaku dan juga korban, apakah di situ ada ancaman-ancaman sehingga kok sampai tega pelaku ini membungkus korban dan tadi dikatakan hasil otopsi ada pukulan benda tajam, benda tumpul di kepala korban. Oh ya, jadi kalau pertanyaan seperti itu berarti ini sama dengan motif ya, Mbak. Motif daripada pembunuhan ini, si pelaku ini merasa jengkel dan kesal karena si korban, menurut keterangan pelaku, korban sering mengancam istrinya pelaku, seolah-olah ingin menguasai atau memiliki si pelaku sendiri. Kemudian selain daripada itu, secara kebetulan pada hari yang sama di kejadian, istri pelaku itu sedang melahirkan di rumah sakit yang notabene mungkin lagi membutuhkan biaya. Kemudian si korban juga selalu meminta uang, yang mungkin hal itu yang menjadi pemicu kejengkelan hingga terjadi pembunuhan tersebut. Demikian. Pelaku kalap ya. Oke, berarti bisa disimpulkan bahwa pelaku dan korban sama-sama menjalin hubungan dan juga sama-sama berkeluarga begitu ya. Pak Kasat, mungkin terakhir ini ancaman hukuman bagi terduga pelaku? Ya, kami terapkan pasal primer 340, subsidiar pasal 338, di mana 340 ancaman hukumannya seumur hidup atau 20 tahun, sedangkan 338 itu ancaman hukuman maksimal 15 tahun. Demikian, Mas. Baik, terima kasih banyak AKP Johan Widodo, Kasat Reskrim Polres Pemalang yang sudah berbagi informasi dan waktunya pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas kembali ya Pak Kasat. Assalamualaikum.